Oke, kita belajar soal masalah genom ya. Daripada belajar lama-lama terlalu detail juga, apakah itu genom? Kita cari maknanya dan kalimat kosakata yang segitu simpelnya untuk orang bisa mengerti what is genom. Genom adalah penentu makhluk apakah engkau gerangan. Apakah manusia ataukah binatang? Ya, misal contoh antara manusia dengan babi, ya itu perbedaan DNA-nya itu hanya maksimal 9%. Tetapi secara raga, secara fisik itu beda banget ya, yang namanya manusia dengan babi. Nah, itulah genom. Susunan DNA itu ada di dalam genom. DNA babi banyak kesamaan sama DNA manusia. Lalu kenapa kok bentuknya beda? Yaitu yang 9% bedanya. Tetapi persamaannya 91%-nya itu dalam hal sistem pernafasan, sistem pencernaan, bagaimana proses hamil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Punya jantung juga, punya paru-paru juga. Nah, kayak gitulah ya. Nah, sekarang kembali ke soal masalah zaman Nuh. Para pepester selalu mengajarkan, mengkumandangkan bahwa zaman Nuh itu hanya stop di peristiwa tutup pintu gerbang Bahtera, di peristiwa air bahnya. Padahal sebenarnya yang namanya generationnya itu masih terus berlanjut kalau kita baca kitab suci dan mempelajarinya ya. Nah, genom ini sebagai akar kata daripada Genesis. Kita kejadian nih kalau di kita ya. Generation, gene. Nah, ini akar katanya semua. Ngerti dong kalau generation itu apa? Generasi, regenerasi, keturunan. Nah, kita bahas sekarang soal masalah di zaman Nuh. Kenapa sih air bah itu perlu didatangkan? Tuhan bilang apa? Kejahatan manusia tuh berlipat-lipat ya, udah bener-bener jahat manusia. Sampaikan Tuhan itu menyesal menciptakan manusia. Ya bukan soal masalah kejahatan bunuh-membunuh. Ya itu juga jahat, bukan artinya juga itu baik ya. Itu pun juga jahat. Tetapi kejahatan yang paling parah itu ya, yang sampai Tuhan itu mual, enek, murka gitu ya, itu adalah merubah genetikanya, merubah genomnya, merubah genom ini. Raganya bisa jadi manusia, tetapi dalemannya jadi binatang. Bisa. Nah, itu pekerjaannya si Bulis tuh. Dia tidak bisa mencipta, tetapi dia bisa mengkorap, memanipulasi, melintir sedikit saja sehingga yang namanya genom akhirnya jadi berubah, genetikanya berubah. Nah, itu makanya kenapa Tuhan habisin semua. Akan tetapi bagaimana setelah zaman air bah itu terjadi lagi nggak? Terjadi. Nah, ini aku terangkan ya, antara Nuh dengan Naaman. Nuh ini keturunan Set. Set kan Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sebagai pengganti Habel. Ya, Naamah itu siapa? Naamah itu adalah keturunan Kain. Kita sudah tahu dari kitab Kejadian bahwa Hawa itu hamilnya cuma 1 kali dan berojolnya 2. Ada Kain, ada Habel. Kain dari mana asalnya? Ya kan Hawa sudah main gila sama
si ular tua itu. Habel mati, dibunuh Kain. Lalu Tuhan menggantikan Set. Ya. Naamah itu adalah keturunan dari Kain. Istrinya Nuh, ya, itu namanya Naamah. Nuh itu nggak mau kawin sebenarnya karena udah nggak ada lagi perempuan yang murni genetikanya. Jadi Nuh ini kawin sama Naamah. Naamah itu umurnya berkali lipat daripada Nuh. Ya, jadi kayak berondong kawin sama nenek-nenek bangkotan. Kalau istilahnya bahasa kita sekarang ya. Nah, Nuh kawin sama Naamah. Nuh itu dikatakan murni. Yang murni itu apanya? Genetikanya. Lihat kondisi lahirnya Nuh. Berkilau-kilauan ya, sampai orang tuanya Nuh itu bingung. Ini tuh malaikat atau bagaimana? Begitu. Sebenarnya seharusnya seperti itulah Adam dan Hawa kalau tidak jatuh ke dalam dosa. Nuh murni nih genetikanya. Ya, kita lambangkan dengan heart dan heart lah ya. Naamah karena dia keturunan Kain, pasti di dalam rancangan genetikanya itu ada heart dan juga ada dot hitam. Ini hanya penggambaran aja kawan-kawan, supaya mengerti bagaimana itu proses generation, Genesis. Itu makanya kenapa ada banjir Nuh ya. Nah, dari hasil kawin Nuh dan Naamah berojollah 3, Shem, Ham, dan Yafet ya. Dari Ham berojol lagi kan beberapa anak, Shem juga demikian, Yafet juga demikian. Kita ngomong hanya sampai di sini aja deh ya, biar nggak kepanjangan. Salah satu keturunan Ham itu adalah Kanaan. Baca di kitab suci, Nuh itu kutuk Kanaan. Kenapa? Cucunya kok dikutuk? Kenapa nih? Ada apa gerangan dengan Kanaan? Baca jeli kisah di kitab suci. Ham itu menyingkapkan aurat bapaknya. Makna dari menyingkapkan aurat bapaknya itu bukan artinya ya kain sarungnya Nuh tuh diangkat-angkat sehingga kemaluannya Nuh itu kelihatan sama si Kanaan. Bukan demikian. Bukan juga celananya Nuh tuh dipelorotin sama Kanaan. Tidak. Makna yang benar dari kata-kata itu menyingkapkan aurat bapaknya itu adalah tidur dengan bini istri bapaknya. Jadi Ham ini tidur sama si Naamah, melakukan esek-esek sama Naamah, yang notabene Naamah ini juga ibu kandungnya Ham. Begitu ya, berojollah Kanaan. Itu makanya kenapa Kanaan yang dikutuk oleh Nuh. Ya, kita kembali nih ke soal masalah genetik. Probabilitas yang muncul di dalam genetiknya Kanaan itu ada 3 kemungkinan. Ya, yang ke satu itu adalah heart ketemu heart, yang heartnya dari Nuh dan Ham ketemu sama heartnya yang dari Naamah. Naamah pakai M aja lah ya. Kalau N sama N nanti bingung. Ya, M aja. Nah, probabilitas yang kedua adalah heart ketemu dot hitam, yaitu heart dari Nuh bertautan dengan dot hitam dari Naamah. Lalu probabilitas yang ketiga itu dot ketemu dot hitam, yaitu dot dari si Ham bertautan dengan dot hitam dari Naamah. Ya. Kenapa di sini muncul nih si Ham? Ya, dot hitam dari Ham. Karena Ham ini keturunan Nuh dan Naamah. Probabilitasnya dari genetikanya si Ham ya 2 ini. Dia bisa yang ini, bisa juga yang ini. Begitu. Makanya kitab suci mencatatkan
bagaimana itu bangsa Kanaan jadinya itu adalah bangsa raksasa yang memakan manusia. Jadi kisah-kisah di kitab Kejadian, Bilangan gitu ya, itu bukan kisah-kisah yang sembarang tulis kawan-kawan. Semua juga ada panutannya, ada runutannya, dan juga bukan mitos. Semua ada penjelasannya, hanya tinggal bagaimana seseorang mempelajari, merenungkan siang dan malam kitab suci. Dan ada dasar ilmiahnya ya. Ya. Karena seringkali para saintis itu mengolok-olok Bible seakan-akan ini buku isinya hikayat gitu loh. Ya. Padahal kalau mau didalami dengan baik, dimengerti dengan baik ya, justru sesuai dengan kaidah-kaidah sains. Ya. Nggak bertentangan kok. Maka terberkati ya kawan-kawan ya, lewat penjelasan singkat ini jadi mengerti bagaimana pentingnya kalau kita bicara genom, kalau kita bicara genetika. Dan yang jadi ciri khas utama dari akhir zaman itu, makanya diibaratkan dengan seperti zaman Nuh dan Lot, itu adalah bicara genetika, rekayasa genetika. Di zaman Lot juga begitu, seorang anak gadis perempuan ya, meniduri bapak kandungnya. Perilaku yang tak wajar, perilaku seksual yang tak wajar, sehingga menghasilkan tuh bangsa-bangsa najis ya, terkutuk, bedegong gitu di hadapan Tuhan. Roh Tuhan itu tidak bisa bertautan gitu di dalam bangsa-bangsa tersebut. Pertanyaan yang penting adalah dari mana garisnya, generationnya, akar generationnya kalau bangsa 62. Neng neng neng. Ini keteh juga.